uses his YouTube channel to address issues like bullying and the rising number of student suicides. His videos have clocked up millions of views. 子供が死んじゃってるんですよ。学校に行きたくないのに、親がイヤイヤイヤして、登校中に自殺してるんですよ。 How does your YouTube program help children who are struggling at school? まあ死にたくなるぐらいなら学校なんて行かんでいいよって言ってるし、だからまあそれとかも見てで学んで親に見せたりして、俺は学校行きたくないとか自分で勇気を持って言ったらいいと思う。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peduli Pendidikan. Saya Kaila Putri Aisyah, pengamat dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2022 Fakultas Ilmu Sosial. Sistem pendidikan Jepang dan Indonesia memiliki beberapa kesamaan, terutama dalam pendidikan wajib 9 tahun, yang mencakup pendidikan dasar 6 tahun dan menengah 3 tahun. Kalau di Jepang, menekankan kedisiplinan, etika, dan tanggung jawab sosial, sedangkan di negara Indonesia menekankan pendidikan karakter melalui nilai-nilai Pancasila. Kedua sistem ini mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan global. Namun, dibandingkan pendidikan Indonesia, pendidikan Jepang ini lebih maju dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek penggunaan teknologi pembelajarannya. Di Jepang, penerapan teknologi dalam pendidikan sangat berkembang pesat. Sekolah-sekolah di sana secara rutin menggunakan papan tulis digital, tablet, dan internet untuk mendukung proses belajar mengajar. Di Indonesia, adopsi teknologi ini masih terbatas dan belum merata di semua sekolah. Kemudian yang kedua, ada manajemen sekolah yang terstruktur. Sistem manajemen sekolah di Jepang sangatlah terorganisir dan terpantau. Setiap sekolah berada di bawah pengawasan ketat Kementerian Pendidikan. Dengan evaluasi berskala terhadap kinerja guru dan siswa, maka pendidikan ini di Jepang lebih bagus. Sementara di Indonesia, pengelolaan sekolah tidak seketat itu, dengan kualitas manajemen yang bervariasi antar sekolah. Di balik sebuah kemajuan ini, Jepang menghadapi tantangan signifikan dalam sistem pendidikannya, yaitu terjadi fenomena futoko. Oleh karena itu, tujuan saya melakukan atau mengangkat isu ini untuk mengetahui penyebab mendasar dari fenomena futoko dan menganalisis respon pemerintah dalam menangani masalah ini. Jadi saya pengen melihat respon pemerintah Jepang dalam masalah fenomena futoko ini. Selain itu, fenomena ini juga bisa dijadikan cermin bagi negara kita untuk mengevaluasi dan memperbaiki cara menangani siswa yang mengalami masalah emosional dan sosial di sekolah. Dengan memahami futoko secara mendalam, diharapkan pendidikan Jepang maupun Indonesia dapat menemukan strategi yang lebih efektif untuk mendukung kesejahteraan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Sobat pendidikan, pasti kalian bertanya-tanya, apakah itu futoko? Apa sih futoko? Jadi, futoko ini merupakan fenomena di mana siswa tidak hadir di sekolah selama lebih dari 30 hari dalam setahun tanpa alasan medis. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi Jepang atau disingkat dengan MEX, futoko dapat terjadi karena berbagai alasan sosial, emosional, dan psikologis yang membuat siswa merasa tidak mampu menghadapi lingkungan sekolah. Futoko seringkali merupakan bentuk perlawanan siswa terhadap sistem pendidikan yang dianggap tidak mendukung kesejahteraan mereka. Ini bukan hanya masalah absensi fisik, tetapi juga mencakup siswa yang secara mental atau emosional tidak hadir dalam proses pembelajaran. Nah, futoko ini dibedakan menjadi 2 kategori. Nah, futoko yang pertama ini futoko aktif, di mana siswa yang menolak untuk bersekolah karena merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekolah. Mereka biasanya mengalami bullying, konflik dengan guru, atau tertekan oleh sistem pendidikan yang sangat kompetitif. Kemudian, futoko yang kedua ini adalah futoko pasif, di mana siswanya ini ingin bersekolah, tetapi mereka merasa tidak mampu untuk melakukannya karena masalah psikologi seperti kecemasan sosial, depresi, atau gangguan emosional lainnya. Mereka seringkali merasa ingin pergi ke sekolah, tetapi tidak dapat menghadapi tekanan di sana. Nah,
Gimana sih Futoko ini dapat terjadi? Gimana sejarahnya ini? Nah, untuk sejarah sendiri, fenomena Futoko ini awalnya dikenal dengan Tokoyoki atau penolakan sekolah dan dianggap sebagai masalah perilaku pada tahun itu. Namun pada tahun 1997, istilah ini diganti menjadi Futoko yang lebih menekankan pada aspek psikologis di balik masalah ini. Jurnal Japanese Psychology Research mencatat bahwa perubahan istilah ini mencerminkan pemahaman baru bahwa absensi berkepanjangan bukan hanya masalah perilaku, tetapi juga masalah kesehatan mental. Perubahan terminologi ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan perhatian terhadap kesehatan mental siswa dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi mereka yang mengalami kesulitan di sekolah. Sobat Peduli Pendidikan, pasti dari penjelasan tadi saya, teman-teman sudah bisa menarik sedikit penyebab dari Futoko ini. Seperti tadi saya sudah jelaskan, ada faktor dari bullying, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Nah, saya juga akan menjelaskan lebih detail nih mengenai faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Futoko berdasarkan riset. Berdasarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi Jepang, (MEX), terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan fenomena Futoko. Faktor ini dikelompokkan menjadi 3 kategori oleh MEX. Pertama, ada faktor dari sekolah. Nah, faktor dari sekolah ini juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada faktor bullying. Bullying dalam bahasa Jepang itu disebut sebagai ijime. Nah, siswa yang mengalami bullying ini atau menjadi korban bullying seringkali merasa tidak aman di sekolah. Seringkali hal ini membuat mereka enggan untuk kembali. Dari berita yang saya ambil di Japanese Station, ada siswa yang bernama Tomo Mirohashi, seorang siswa Futoko berusia 12 tahun mengungkapkan bahwa selain menjadi korban bullying di sekolah, ia juga merasa tidak nyaman dengan aturan ketat di sekolah yang mengatur hal-hal kecil seperti warna kaos kaki dan ikat rambut. Mereka juga sangat tertekan oleh hal-hal itu. Kemudian ada faktor kedua dari sekolah, yaitu tekanan akademis. Nah, tekanan akademis ini juga menjadi penyebab Futoko. Di Jepang, siswa menghadapi sistem pendidikan yang sangat kompetitif, di mana mereka dituntut untuk berprestasi tinggi. Banyak siswa yang merasa tidak mampu menghadapi tekanan ini, yang akhirnya mereka memilih untuk menarik diri dari sekolah. Kemudian ada faktor kedua, yaitu faktor dari keluarga. Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua, seperti konflik keluarga, perceraian, atau perubahan mendadak dalam kehidupan rumah tangga, seperti pindah rumah, dapat memicu terjadinya Futoko pada diri anak. Ketidakstabilan emosi akibat masalah keluarga sering membuat anak-anak ini merasa tidak memiliki dukungan yang memadai dari keluarga mereka. Kemudian yang ketiga ada faktor psikologis. Banyak siswa Futoko mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kepribadian. Masalah ini seringkali tidak terdeteksi sejak dini, dan siswa yang merasa tidak memiliki tempat untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan akan biasanya mengalami Futoko. Dalam berita Japanese Station, Fr. Markovilla, seorang misionaris di Jepang, menyatakan bahwa banyak siswa Futoko merasa tidak memiliki nilai diri, dan isolasi sosial yang mereka alami hanya memperburuk kondisi hidup mereka. Dari semua faktor ini, dari ketiga faktor ini, faktor yang paling menyebabkan terjadi Futoko adalah bullying. Bullying tidak hanya berdampak pada kesejahteraan emosional siswa, tetapi juga dapat menyebabkan trauma jangka panjang yang berdampak pada psikologis si Futoko. Dari berita kumparan, siswa Futoko menunjukkan banyak dari mereka merasa terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari sekolah maupun keluarga. Pengalaman ini mengganggu proses belajar mereka dan dapat berdampak negatif pada perkembangan pribadi dan emosional atau sosial siswa Futoko itu sendiri. Dari faktor-faktor ini, penyebab-penyebab ini, bagaimana ya respon dari pemerintah Jepang? Pemerintah Jepang telah mengadopsi berbagai langkah komprehensif untuk mengatasi Futoko ini, atau absensi sekolah jangka panjang yang disengaja oleh siswa. Upaya ini ditekankan kepada dimensi kebijakan, inovasi pendidikan, serta dukungan psikologis bagi sistem pendidikan di Jepang. Upaya pertama yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah
pendirian sekolah gratis dan alternatif untuk memfasilitasi fleksibilitas pendidikan. Langkah paling nyata yang diambil pemerintah Jepang adalah pendirian lebih dari 800 sekolah gratis dan sekolah alternatif. Sekolah-sekolah ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar bagi siswa yang kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah tradisional. Sekolah gratis ini tidak mengikuti kurikulum konvensional yang kaku, melainkan menawarkan kegiatan yang lebih bebas seperti kegiatan seni, musik, dan olahraga yang dirancang untuk mengurangi tekanan akademis. Hal ini sebenarnya merupakan terobosan baru atau perubahan paradigmatik karena seperti yang kita ketahui bahwa di Jepang sebelumnya sistem pendidikannya sangat berorientasi pada pencapaian akademik yang ketat. Dengan menyediakan alternatif semacam ini, pemerintah mencoba memberikan ruang bagi siswa untuk menemukan cara belajar yang lebih sesuai dengan kemampuan dan minat pribadi mereka. Sekolah-sekolah ini juga menawarkan pendekatan yang lebih individualistik yang menekankan kepada interaksi sosial untuk memulihkan kepercayaan diri siswa Futoko. Keputusan untuk mengakui sekolah gratis secara hukum ada di Undang-Undang Kesempatan Pendidikan 2016 yang menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memberikan solusi formal bagi siswa Futoko. Sekolah alternatif ini sekarang diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan formal yang memungkinkan siswa untuk tetap memperoleh kualifikasi pendidikan resmi meskipun mereka tidak mengikuti sistem konvensional. Kemudian ada yang kedua, upaya yang dilakukan pemerintah Jepang adalah mengenai kurikulum khusus dan penyesuaian pembelajaran. Sebenarnya tadi di poin pertama untuk kurikulum sudah saya senggol sedikit-sedikit ya. Untuk itu penjelasan lebih detailnya dikutip dari Max, kurikulum ini diperkenalkan dengan sebutan kurikulum khusus yang dirancang untuk siswa Futoko. Kurikulum ini berusaha untuk memperhitungkan situasi unik setiap siswa dengan fokus pada pengembangan keterampilan hidup dan pembelajaran berbasis proyek. Penekanan pada pembelajaran di luar kelas, misalnya seperti melalui kegiatan di alam atau proyek kreatif, menunjukkan pergeseran dari pendekatan tradisional yang terlalu menekankan pelajaran teoritis dan ujian ketat kepada fleksibilitas. Penyesuaian kurikulum ini mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap pendidikan, di mana keberhasilan siswa tidak lagi diukur hanya berdasarkan pencapaian akademik, melainkan juga perkembangan sosial dan emosional diri siswa Futoko. Hal ini sangat penting, mengingat salah satu penyebab utama Futoko adalah tekanan akademik yang berlebihan dan adanya bullying di lingkungan sekolah konvensional. Dengan memberikan ruang untuk eksplorasi personal, kurikulum ini mencoba menciptakan lingkungan yang lebih mendukung, terutama bagi siswa yang mengalami gangguan mental dan kecemasan. Kemudian, ada upaya yang ketiga dilakukan oleh pemerintah Jepang, yaitu memberikan dukungan psikologis dan konseling di sekolah. Ini sebenarnya dapat mengatasi akar masalah Futoko ya. Layanan konseling di sekolah telah ditingkatkan sebagai bagian dari paket penanggulangan darurat untuk ketidakhadiran dan perundungan yang saya kutip dari Max. Konselor sekolah berperan penting dalam membantu siswa mengatasi masalah sosial seperti bullying, serta masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan isolasi sosial. Selain itu, ada dorongan untuk meningkatkan deteksi dini kasus Futoko sehingga sekolah ini dapat memberikan intervensi lebih cepat. Konseling ini merupakan salah satu bentuk dukungan terpenting karena banyak siswa Futoko yang mengalami masalah mental yang serius. Intervensi ini dilakukan dengan layanan konseling yang tidak hanya membantu siswa secara psikologis saja, tetapi juga bertujuan memperbaiki hubungan mereka dengan lingkungan sekolah serta menciptakan jalur yang lebih mulus untuk mereka kembali ke pendidikan formal. Nah, kemudian ada upaya pemerintah Jepang yang keempat, yaitu inovasi teknologi pembelajaran jarak jauh sebagai alternatifnya. Nah, teknologi juga memainkan peran penting nih dalam upaya pemerintah untuk menangani Futoko.
Pembelajaran jarak jauh telah diperkenalkan sebagai salah satu solusi bagi siswa yang mengalami kesulitan menghadiri sekolah secara fisik. Program ini memungkinkan siswa untuk tetap terlibat dalam proses pembelajaran melalui platform daring tanpa harus menghadapi tekanan sosial di ruang kelas. Ini sangat membantu bagi siswa yang mengalami kecemasan sosial atau memiliki hambatan fisik untuk pergi ke sekolah. Melalui pendekatan ini, pemerintah mencoba menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan fleksibel dengan harapan siswa yang tidak bisa beradaptasi dengan sistem sekolah fisik masih bisa mengejar atau belajar melalui jalur digital. Inovasi ini juga memberi siswa kendali lebih besar atas bagaimana dan kapan mereka ingin belajar yang dapat membantu mereka mengurangi rasa cemas dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, pemerintah Jepang telah melakukan kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat. Nah, pemerintah Jepang menyadari bahwa menangani futoko tidak bisa dilakukan hanya melalui intervensi di sekolah. Oleh karena itu, ada fokus yang lebih besar pada pendekatan berbasis komunitas dan dukungan keluarga. Program-program bimbingan ini dilakukan untuk orang tua yang dirancang untuk membantu mereka memahami bagaimana caranya mendukung anak-anak mereka dalam menghadapi kesulitan di sekolah. Nah, pendekatan ini juga melibatkan pusat pembelajaran komunitas di mana siswa futoko dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pendidikan di luar lingkungan sekolah formal mereka. Dukungan seperti ini bertujuan untuk memberikan lingkungan belajar yang lebih ramah dan bebas tekanan bagi siswa sambil mereka ini ada kesempatan untuk bersosialisasi dan belajar dalam suasana yang lebih fleksibel dan non-konvensional. Secara keseluruhan, upaya pemerintah Jepang dalam menangani futoko ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang penyebab multifaset fenomena ini, mulai dari tekanan akademik hingga masalah psikologis dan sosial dengan memperkenalkan sekolah alternatif, kurikulum yang lebih fleksibel, dukungan psikologis, dan pembelajaran jarak jauh. Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif. Pendidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari tantangan yang mereka hadapi, tetap memiliki akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Dari adanya fenomena futoko di Jepang ini memberikan banyak pelajaran bagi negara Jepang itu sendiri maupun negara kita. Karena sebenarnya di negara kita tuh kasus seperti futoko tuh ada gitu. Anak-anak yang terdiskriminasi, terkena bullying, akhirnya mereka tidak mau sekolah tuh ada. Walaupun tidak ada penyebutan khusus seperti di Jepang ya, yaitu kayak sebutan futoko. Tapi Indonesia sebenarnya juga mengalami masalah ini. Nah, dari sini dari fenomena futoko ini dan penjelasan saya tadi, saya dapat mengambil beberapa pelajaran ya yang bisa kita petik untuk sekolah-sekolah di Jepang, di Indonesia maupun sekolah lain yang mengalami masalah hal sama. Pertama yaitu perlunya memprioritaskan kesehatan mental. Dari futoko menunjukkan banyak siswa yang mengalami absensi bukan karena masalah fisik saja, tetapi karena masalah psikologis yang lebih dalam. Ini menekankan pentingnya sekolah untuk lebih cepat tanggap terhadap kebutuhan mental dan emosional si siswanya. Di Indonesia, harusnya sekolah-sekolah bisa belajar dari pendekatan ini ya, dengan meningkatkan layanan kesehatan mental dan menyediakan akses ke konseling yang lebih memadai. Kemudian yang kedua adalah pentingnya untuk mengidentifikasi gejala awal. Jadi sekolah dan guru perlu lebih proaktif dalam mengenali gejala-gejala awal yang dialami oleh siswa, seperti misalkan mereka mengalami stres atau mereka dibully atau mengalami perundungan. Dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat, guru dapat lebih efektif untuk mendeteksi dan mengenali masalah sebelum berkembang menjadi hal yang lebih serius. Kemudian langkah ketiga yang bisa dilakukan adalah menerapkan sekolah alternatif dan fleksibilitas. Jadi pendirian sekolah alternatif di Jepang menawarkan contoh bagaimana menyediakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan inklusif.
Indonesia juga bisa mengembangkan program serupa untuk siswa yang merasa tertekan dalam sistem pendidikan konvensional, untuk memberikan mereka pilihan untuk belajar dalam suasana yang lebih mendukung. Kemudian yang keempat, perlu adanya program anti-bullying yang kuat. Fenomena seperti Futoko sering terkait dengan perundungan, yang mengimplementasikan program anti-bullying harus dilakukan secara komprehensif di sekolah, agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi siswa sehingga dapat mengurangi rasa siswa yang terisolasi dan meningkatkan keterlibatan mereka kembali dalam proses belajar. Nah, yang terakhir ini yang bisa saya ambil adalah dukungan dari keluarga dan komunitas itu sangatlah penting. Keterlibatan orang tua dan komunitas dalam mendukung siswa juga sangat penting. Program yang mendukung kerjasama antara sekolah dan keluarga dapat membantu siswa merasa lebih didukung secara emosional dan pada gilirannya dapat mengurangi permasalahan seperti Futoko atau fenomena-fenomena lain. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini, baik di negara Jepang atau Indonesia yang bisa mengambil hikmahnya atau petikannya, dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif untuk mendukung kesejahteraan siswa dan mengurangi angka ketidakhadiran di sekolah. Langkah-langkah ini tidak hanya untuk meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga akan membantu mereka merasa lebih diterima dan terhubung di lingkungan belajar mereka di sekolah.